Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim, semua angkatan dimanapun Anda berada, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini masih kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah musibah pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa melaksanakan reuni seperti biasanya, halal bihalal, di Pondok Pesantren Nurul Hakim bersama segenap alumni dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim secara langsung datang hadir di pondok untuk menumpahkan kerinduan kita dengan suasana pondok. Tetapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini masih kita bisa lakukan walaupun dengan virtual ini. Ini kita namakan dengan nama reuni virtual. Yang tadinya kita harus hadir ke pondok, tetapi kita bisa mengikuti reuni virtual ini dari manapun kita berada, dari semua penjuru dunia sekalipun. Tidak hanya sekedar di Lombok, tetapi di luar negeri, di luar daerah bisa kita ikuti reuni virtual ini. Rekan-rekan alumni, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kami hormati Al-Mukarram segenap pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, Tuan Guru Haji Mudzakkar Idris, Tuan Guru Haji Nawawi, dan segenap pimpinan lainnya. Kami atas nama pengurus besar IKPPNH sekali lagi tidak bisa melaksanakan reuni seperti biasanya, halal bihalal, untuk bermuajahah bersama di Pondok Pesantren Nurul Hakim, tetapi kita melaksanakan dengan virtual ini. Kami atas nama pengurus besar IKPPNH mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap semua pihak yang telah berkontribusi baik material maupun non material atas terselenggaranya reuni virtual ini. Bil khusus kepada alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim tahun 2015 yang telah memotori terlaksananya reuni virtual ini. Kami atas nama PB IKPPNH juga memohon maaf kepada semua pihak, kepada rekan-rekan alumni atas segala khilaf dalam penyelenggaraan reuni virtual ini. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari segala mara bahaya wabah COVID-19 dan segala bentuk musibah lainnya. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mari kita sama-sama berselawat atas nama beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada saya masih diberikan kesempatan pada kali ini untuk menyampaikan beberapa hal di keadaan kita sedang di bulan-bulan ini memang sedang keadaan tidak membaik, walaupun sedang tidak keadaan membaik dengan adanya wabah atau penyakit yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang melanda kita, yaitu wabah atau penyakit virus corona ini tidak membuat kita lupa dengan silaturahmi kita, karena bersilaturahmi itu bukan hanya sekedar kita harus lewat bertatap muka langsung, tapi bersilaturahmi juga bisa lewat media sosial, bisa melewat media-media sosial yang lain, misalkan lewat Facebook, WA dan lain sebagainya. Karena silaturahmi itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk mempererat solidaritas, mempererat silaturahmi kita sesama manusia atau sesama umat muslim yang ada di dunia ini. Sebelumnya mari kita sama-sama mentaati semua perintah pemimpin kita, perintah pemerintah untuk kita tetap stay home atau diam di rumah demi menjaga kesehatan kita bersama. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabi wa la rasula ba'da, amma ba'du. Para pemirsa, para santri, para alumni, a'azanallahu wa iyyakum. Dalam kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mendengarkan tausiah dari ayahanda guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Muharram Mahfuz hafizallahu taala. Amin. Alhamdulillah, kajian ini kita laksanakan untuk mengisi kajian Syawal setiap tahunnya yang kita selenggarakan. Baik para pemirsa, untuk tidak berlama-lama, marilah kita dengarkan langsung tausiah atau sekaligus halal bihalal dari ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Muharram Mahfuz. Kepada beliau, falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. Saudara-saudara para alumni baik angkatan terdahulu sampai angkatan terakhir, terutama sekali alumni angkatan 2015 yang memprakarsai program ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah. Kita baru saja menyelesaikan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita, dan kita masih saat ini dalam suasana minggu pertama masuk kedua daripada bulan Syawal. Tentu begitu kita berada di bulan Syawal, yang ada adalah suasana gembira, suasana berbahagia, suasana lebih-lebih pada hari pertama bulan Syawal kita melaksanakan Idul Fitri yang diwarnai oleh tampilan yang menunjukkan rasa gembiranya kita karena kita sudah menyelesaikan kewajiban puasa Ramadan. Sehingga Idul Fitri itu lebih bermakna hari raya bergembira ria karena sudah menyelesaikan salah satu ibadah besar kita. Bergembira ria yang ditampilkan oleh umat dengan berbagai macam bentuk. Bergembira ria dengan silaturahim antar sesama, bergembira ria dengan menyiapkan berbagai macam sajian makanan. Itu wujud daripada kegembiraan pada saat kita baru menyelesaikan saum Ramadan kita. Id dalam pengertian itu secara tegas diceritakan oleh Allah seperti apa yang pernah terjadi terdahulu. Satu saat Bani Israel meminta kepada Nabiullah Isa untuk diturunkan ma'idatan minas sama, satu bentuk makanan yang sudah jadi dari langit. Menurut riwayat justru sebelum dia memanjatkan doa, terlebih dahulu beliau menangis. Jangan sampai permintaan yang sedemikian kontan itu akan membawa konsekuensi, akan ada siksa di balik ini, akan ada hukuman Allah di balik ini. Kalau sampai terjadi kekufuran di kalangan mereka setelah Allah akan berikan. Akhirnya ia pun berdoa kepada Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu idan li awwalina wa akhirina. Jadi Nabiullah pun berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, turunkan satu hidangan dari langit. Dengan hidangan itu kami, umat kami ini kalangan Bani Israel, bisa berpesta pora, bisa bergembira ria dengan makanan-makanan, baik untuk umat yang saat ini berada sebagai umat terdepan ataupun yang di akhir nanti. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan dari orang yang terdekat saat itu makan dengan sepuas-puasnya sampai orang yang terakhir semua bisa dapat makanan, dan makanan itu sangat istimewa. Ia merupakan makanan yang langsung turun dari langit, yang merupakan olahan langsung kun fayakun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kita itu langsung merupakan periapan dari Allah. Ya, itu kalau bahasa kita. Tetapi tentu tidak kayak kita yang meriap harus ambil bumbu, harus segala macam. Tapi kalau Allah cukup dengan kun fayakun, jadilah hidangan, maka jadilah. Konon menurut riwayat, ya, berupa ikan besar yang Allah turunkan dari langit, ya, di atas permukaan bumi yang masih dengan kejauhan yang sangat tinggi, itu sudah tercium bau aroma daripada ikan yang langsung diturunkan oleh Allah yang sudah berbumbu itu. Sehingga semakin dekat semakin kelihatan tutupnya,
semakin berada di tengah-tengah mereka, semakin mereka bersemangat untuk melahapnya. Nah, itulah kata-kata id di situ. Ia berdoa, takunu lana, takunu idan li awwalina wa akhirina. Sehingga itu juga tercermin pada kita, saudara-saudaraku, para alumni, ya, bahwa kita bergembira ria setelah kita selesai menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Hal kedua yang ingin saya sampaikan mengantarkan uraian tentang hakikat daripada halal bihalal, yaitu kita bergembira ria bukan semata-mata saat itu kita boleh makan. Tidak. Bukan saat itu apa yang tadinya haram kemudian menjadi halal. Tidak sekedar itu. Tapi kegembiraan kita sebagai satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kita satu paket ibadah yang luar biasa hikmahnya untuk kita. Yang dinyatakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang sangat populer di tengah-tengah kita. Barang siapa yang berpuasa didasari oleh rasa iman, didasari oleh keinginan mendapatkan pahala-pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan ampunan oleh Allah terhadap dosa yang sudah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini yang kita bergembira, ya, bukan semata-mata karena kita sudah lepas dari puasa itu, tapi gembira kita, syukur kita bahwa kita sudah menyelesaikan satu proses ibadah, satu paket ibadah yang punya nilai mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa terdahulu. Lebih-lebih kemudian dikatakan oleh baginda Nabi, ya, dalam hadis yang lain, yaitu kharaja kayawma waladat hummuh. Kharaja min dzunubih kayawma waladat hummuh. Jadi orang yang sudah berpuasa dengan iman dan wahtisaban, ia keluar dari semua dosa-dosanya persis kayak seseorang yang baru lahir dari kandungan ibunya, baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita semua kembali dalam keadaan bersih. Nah, ini yang sangat membuat kita bergembira. Kemudian saya ingin mengajak kita semua kembali apa makna daripada sebuah acara halal bihalal bagi kita. Halal bihalal sebenarnya bahasa Arab yang diindonesiakan. Halal bahasa Arab, al-halal, halal bihalal bahasa Arab. Tetapi kita tidak pernah mendengar pemakaian secara baik kata-kata halal bihalal dalam kehidupan orang Arab sendiri. Tidak ada istilah halal bihalal, ya. Tapi untuk kita Indonesia yang diinginkan itu adalah saling menghalalkan semua kesalahan antar kita bersama, sehingga dipakailah istilah halal bihalal. Nah, ini dulu supaya kita bisa memahami, ya, supaya jangan sampai ini hilang dalam ingatan kita. Halal bihalal ini memang bahasa Arab tetapi lebih bernuansa Indonesia, ya, sehingga halal bihalal. Saya kira ini sekalipun tidak penting tapi perlu kita pahami itu. Para alumni yang saya muliakan, justru halal bihalal ini lebih bermakna, ya, pengakuan kita terhadap kelemahan diri kita. Ya. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dalam sekian banyak kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Ya. Sampai dikatakan di dalam ayat Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Afwan para alumni, afwan dan para pendengar. Kata-kata dhaif menurut para ahli tafsir di situ diartikan lemah sekali manusia ini dalam kaitan mempertahankan hawa nafsunya. Dia lemah sekali. Ya. Dalam kondisi fisik yang kuat, dalam kondisi fisik yang sehat, tetapi dikatakan lemah. Lemah dari sisi mana? Lemahnya dia di dalam kesabaran mempertahankan diri untuk tidak terjebak dengan hawa nafsu. Ini kalau kita kembali kepada para ahli tafsir. Nah, karena manusia bersifat dhaif, lemah sekali. Lebih-lebih di dalam ayat yang lain. Ya, pada saat Allah menawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung,
fa'abaina ayyahmilnaha. Ya, jadi gunung bumi justru enggan untuk menerima amanah itu. Tetapi kemudian ditawarkan kepada manusia. Begitu ditawarkan kepada manusia, manusia begitu cepat menerimanya. Tetapi kemudian Allah katakan, innal insan kana zaluman jahula. Atau kama qala Allah. Jadi manusia memang berada dalam kondisi yang zalum, jahul. Ini para alumni dan para pendengar, para pemirsa yang saya muliakan. Kenapa? Mari kita coba lihat bahasan para ulama tafsir dalam kaitan dengan amanah itu. Justru di satu sisi bumi, gunung memiliki kecerdasan spiritual yang melebihi kecerdasan spiritualnya manusia. Ini kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang. Kenapa saya katakan begitu? Sebab gunung dan bumi mempertanyakan, ya Allah, kalau seandainya saya mampu kerjakan amanah ini, apa yang akan Engkau berikan? Diperlihatkan sorga. Kemudian tapi dia bertanya, kalau saya tidak mampu kerjakan, ya Allah, apa yang harus Engkau berikan kepada saya? Neraka. Bumi dan gunung lebih berpikir soal resiko. Ya, kalau kita bisa taat, tapi kalau tidak bisa neraka. Jadi oleh sebab itulah bumi dan gunung tidak mau menerima amanah itu. Tetapi begitu ditawarkan kepada manusia, manusia pun diberikan pilihan. Pada saat itu manusia bertanya, ya Allah, kalau saya mampu melaksanakan amanah ini, apa yang Kau berikan? Apa kata Allah? In ahsanta juzita. Kalau kamu mampu berbuat baik, memegang amanah ini, kamu diberikan balasan. Tetapi kalau kamu tidak mampu, ukibta, kamu akan disiksa. Manusia kemudian tidak melihat risiko. Yang dia lihat janji bahagia tanpa berpikir risiko. Inilah memang sampai dikatakan manusia memang zaluman jahula. Jadi dia memang banyak kezaliman manusia ini. Pengertian zalim di sini, saudara-saudaraku yang saya muliakan, pengertian zalim ini banyak melanggar ketentuan hukum agama, melampiaskan hawa nafsu. Lebih-lebih lagi jahul. Ya, dia dalam keadaan sekalipun dia cerdas, sekalipun dia pintar, tapi hawa nafsunya lebih besar, terjebaklah dia dengan perbuatan maksiat, maka itulah bentuk zaluman jahulnya manusia. Nah ini untuk mengantarkan kita bagaimana memahami tentang halal bihalal itu. Nah pada saat kita berpuasa, apa yang menjadi bias daripada sifat manusia yang zaluman jahula? Cuma tingkatannya ada yang sedikit, tentu ada yang besar. Ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan agama. Mudah-mudahanlah Allah jadikan kita sebagai hambanya yang tidak banyak terjebak dengan dosa. Kalau itu juga terjebak, ya apa boleh buat? Kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha. Dan sangat optimis kita dengan ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan, maka Allah akan hapus dosa-dosa kita. Itulah yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan dasar iman, ingin mendapatkan pahala besar, akan diberikan maaf, ampunan oleh Allah terhadap dosa yang sudah lalu. Bahkan seperti apa yang saya sampaikan, kharaja min dzurubi kayauma waladathu ummuh. Dia akan keluar dari dosanya persis seperti hari dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi inilah kesyukuran kita. Tetapi kemudian manusia di dalam interaksi sosial, ya, ternyata tidak hanya harus berpikir tentang kesalahannya kepada Allah. Kalau kesalahan kepada Allah, innallaha kana ghafurur rahim. Innallaha kana ghafurur rahim. Allah itu sangat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Ia Maha Pengampun, innahu kana ghaffar. Sehingga optimis kita begitu kita selesaikan ibadah puasa, bersih kita. Asal kita tidak pernah terjebak dengan dosa-dosa besar. Nah, disinilah optimisme kita mendapatkan ampunan dari Allah sehingga mengembalikan kita pada posisi bersih dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kemudian yang kedua, dosa yang muncul dalam interaksi sosial antar kita. Nah, disinilah halal bihalal itu diinginkan. Ya, kita saling menghalalkan kalau ada kesalahan antar kita. Sebab apa namanya manusia? Manusia memiliki sifat-sifat yang, maaf kalau saya katakan, sifat yang jelek dan bandel, ya, manusia ini. Ya, mudah-mudahan kita tidak.
Makanya dikatakan di dalam ayat Al-Quran, wa anta'fu wa aqrabul taqwa. Kalau kamu jadi pemaaf, itu lebih dekat kamu kepada ketakwaan. Ya, lebih dekat kepada ketakwaan sifat pemaaf itu. Ya, sebab apa? Sedikitnya manusia yang menjadi pemaaf. Ya, sedikitnya manusia yang bisa menjadi pemaaf. Kalau Allah, asal orang itu taubat dengan taubatun nasuha, walau mithla zabadil bahar, sekalipun dosa yang sudah diperbuat itu seumpama buih-buih yang ada di laut, ya, dosanya itu tetap Allah akan ampuni asal dia taubat dengan taubatun nasuha. Nah, manusia tidak. Dendamnya manusia kadang-kadang menghambat dia untuk menjadi orang pemaaf. Dendam. Lebih-lebih ada istilah kita orang Lombok, orang Sasak, ya. Kalau sudah berbulu hati, ya, tidak ada maaf bagimu. Artinya sudah dendamnya sudah begitu rupa. Akhirnya kayak hitam sudah hatinya. Dendamnya sudah sedemikian dalam, sulit untuk menjadi pemaaf. Nah, agama kemudian mengajarkan kita untuk menjadi pemaaf. Sampai dikatakan wa anta'fu wa aqrabul taqwa. Kamu pemaaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, inilah yang diinginkan di dalam halal bihalal itu. Sehingga ya semua alumni mari saling maaf-memaafkan antar kita bersama. Ya. Semua asatidz tidak ada satupun yang pernah berkeinginan berbuat salah, berbuat dosa kepada santri. Tidak pernah ada. Tetapi kalau tahu juga ada yang dirasakan salah, itu kesalahan yang sangat tidak disengaja. Sehingga mari bukalah pintu untuk memaafkan. Begitu juga antar kita, antar para santri, antar para alumni, tetangga dengan tetangga. Pertama sekali adalah permohonan maaf kepada orang tua. Nah ini, jadi kalau kita sudah saling terbuka, meminta maaf dan saling memaafkan, maka yang kita inginkan apa? Kembalinya kita kepada fitrah secara lebih sempurna. Kalau seseorang itu hanya mendapatkan ampunan Allah, tetapi dosa antar sesama masih saja kuat, masih saja utuh, maka dia tidak sempurna bisa kembali kepada fitrah. Fitrah itu artinya kesucian. Ya, kesucian hati yang sudah ditakdirkan oleh Allah, di mana Bani Adam itu tercipta dengan dasar kesucian itu. Ada beberapa riwayat tentang hal ini. Antara lain yang populer adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Jadi semua anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Tetapi kemudian kedua orang tuanya yang membentuk si anak menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Jadi pengaruh orang tua begitu besar. Disinilah maka orang tua berkewajiban pertama memberikan contoh terbaik bagi anaknya. Kalau seorang muslim sudah punya anak, maka bagaimanapun dia dituntut oleh agama untuk dia meningkat kesalehannya, meningkat ketaatannya, meningkat keimanannya, meningkat ketakwaannya. Sebab apa? Dia akan menjadi contoh dari anaknya. Lisanul hal afsahu bil lisanil maqal. Jadi keteladanan dengan perilaku itu jauh lebih efektif daripada sekedar mengajar dengan lisan. Sehingga sekali lagi, begitu para santri, para alumni sudah punya anak, maka ketaatan harus naik, meningkat. Ketakwaan harus meningkat. Ketaatan harus meningkat. Tampilan kepribadian muttaqin harus semakin jelas, bisa dilihat, bisa ditiru, diteladani oleh si anak. Di samping tentu membentuk secara keilmuan otak anak yang masih balita, dibentuk dengan bentukan yang islami. Sehingga begitu si anak liwat dari umur balita, dia menjadi as-sabi, ya, periode anak, ya, yang dia sudah memulai dengan perilaku akhlakul karimah. Dia sudah mulai tertanam pada dirinya akhlak as-sahihah. Tertanam pada dirinya sistem muamalah. Ya, bergaul, muasyarah dengan sesama, dengan pergaulan yang baik. Ini penilaian agama bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya yang membentuk menjadi baik. Yahudi, Nasrani, Majusi. Atau menjadi Muslim yang taat. Orang tua yang sangat berperan. Saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya muliakan.
Tetapi kemudian setelah manusia itu lahir dalam keadaan suci dengan takdir Allah, ia kemudian bergaul dengan sesama. Dia keluar dari lingkungan pertama, lingkungan rumah tangga ibu dan bapak. Ia keluar dalam lingkungan yang lebih luas. Dalam interaksi sosial yang kedua ini, maaf, kalau terdahulu di zaman baginda Nabi, sama dengan kita. Yakni babul khair maftuh, wababul syar maftuh. Sama. Jadi pintu kebaikan terbuka lebar. Pintu kejelekan juga terbuka lebar sejak zaman baginda Nabi. Tetapi apa yang terjadi di zaman terdahulu, baik zaman baginda Nabi atau as-salafus saleh atau zaman ulama-ulama para tabi'in atau umat yang hidup beberapa abad yang lalu, itu justru babul khair lebih banyak dimasuki. Ya, babul syar sekalipun lebar juga, tetapi tidak banyak menarik minat. Itu yang terjadi. Berbeda halnya dengan kita saat ini. Ya, babul khair terbuka, babul syar terbuka, tapi potensi yang lebih menarik itu adalah potensi yang ada pada babul syar. Ini persoalannya. Sehingga memberi pengaruh kepada hubungan kita dengan Allah tidak sedikit karena olahraga saja. Menganggap pentingnya kesehatan, berolahraga, lupa salat asar. Hanya dengan nonton televisi, nonton televisi, tidak terdengar azan isya. Ini kondisi kita. Jadi bab besar lebih banyak potensi yang menggeret manusia untuk memasukinya. Ya, sementara babul khair, coba aja lihat perbandingan antara orang yang rajin ke masjid dengan yang tidak ke masjid. Padahal Nabi janjikan, salatul jamaah tabdulu ala salatil fadhi bi 25. Ini hadis yang sahih bahwa perbandingan antara salat berjamaah dan salat munfarid itu 1:25. Dengan penjelasan baginda Nabi seperti ini, jelasnya itu tidak bisa mengundang sebagian besar masyarakat dalam salat jamaah. Tidak. Tetap yang rajin salat berjamaah itu persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah masyarakat jamaah kaum muslimin yang ada di sekitar itu. Inilah sebagai bukti. Kalau ada tontonan, saya ingin bicara yang realistis saja. Ya, ada pengajian di satu tempat, bersamaan dengan ada tontonan di lapangan, lebih ramai tontonan itu ketimbang pengajian. Ini membuktikan bahwa babul khair luas tetapi tidak banyak dimanfaatkan. Babul syar luas, bergerodokan orang masuk. Nah, inilah persoalannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam hubungan kepada Allah terganggu kita. Tidak sedikit kemudian terganggu juga hubungan antar sesama. Baik itu dalam berucap. Hampir-hampir kita sedikit sekali mengenal tasamuh. Saling toleransi antar sesama. Sedikit sekali kita memiliki kepedulian terhadap penderitaan orang. Sedikit sekali kita ini ternyuh perasaan kita melihat perkembangan akhlak untuk segera apa yang harus kita perbuat. Jadi kita terjebak dengan kesibukan sendiri-sendiri yang akhirnya apa yang terjadi kita lali. Lali juga membina hubungan yang baik. Tidak sedikit anak yang begitu sibuk dengan perusahaannya, yang semestinya sesibuk-sibuknya dia harus jenguk orang tuanya. Sehingga tidak sedikit terjadi si anak hidup berbahagia dengan materi yang luar biasa. Si orang tua miskin papa tidak pernah sempat dijenguk dengan alasan sibuk sebagai anak. Ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan modern saat ini. Ya. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, lebih-lebih yang terkait dengan dosa yang diakibatkan oleh anggota fisik kita. Saya ingin bacakan satu riwayat, harus menjadi renungan saya dan kita semua. Di mana baginda Nabi SAW bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Ditulis atas setiap anak Adam itu bagian daripada perzinahannya. Artinya anggota badannya bisa menghasilkan bagian dari zina. Ya tentu
sekian persen dari zina, bukan sama dengan zina, bukan. Sampai Nabi katakan, ya, itu pasti akan terjadi. Fal ainani zinahuma an-nazru. Mata zinanya itu adalah melihat. Pada saat mata kita liar melihat wanita yang bukan mahram, dilihat dengan dasar nafsu, dilihat dengan keinginan-keinginan yang jelek, maka saat seperti itu sudah termasuk zina mata. Ini sabda Nabi. Sulit sekali saat ini, saudara-saudaraku. Bagaimana mata, ya, harus diberikan tameng, tabir. Kita tetap melihat, tetap berkomunikasi, tetapi tidak didasari oleh nafsu. Ini. Jadi, dan melihat itu pun melihat, ya, tidak merupakan sebuah kesenangan. Tidak merupakan sebuah hal yang mudawamah. Sebab orang muttaqin tidak boleh mudawamah bisagair. Tidak boleh dia terus-menerus berada dalam dosa kecil. Segera dia bertobat. Fal ainani zinahuma an-nazr wal udhunani zinahuma al-istima'. Telinga bisa berzina dengan apa? Dengan dia mendengar. Masya Allah saat ini. Ya, film, baik film yang biasa-biasa sampai kepada film yang, maaf, yang super porno, itu bisa dilihat. Nah, kalau seseorang tidak memiliki pertahanan, ketakwaan, maka mata berzina, telinga pun berzina. Kemudian dikatakan, wal lisan, begitu juga mulut. Zinaha al-kalam. Zinahu al-kalam. Zinanya mulut itu adalah dalam bentuk pembicaraan. Orang kadang-kadang lebih asik bicara timur barat, ya, utara selatan, berbicara yang tidak-tidak ketimbang berbicara yang produktif, menghasilkan sesuatu yang terkait dengan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Ngobrol-ngobrol, kadang-kadang terbawa kita dengan obrolan-obrolan yang membawa lisan ini terjebak dengan dosa. Zinahu al-kalam. Wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsu. Tangan juga berzina. Tangan yang liar. Tangan yang kemudian tidak terkendali. Tangan yang terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak dibenarkan. Warrijlani tazniyani. Kedua kaki juga bisa berzina. Wa zinahuma al-masyu. Zina kaki itu adalah berjalan. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Sehingga kita pun, mari kita bertobat kepada Allah. Insya Allah Ramadan yang sudah lalu menghapus dosa mata, menghapus dosa telinga, menghapus kalau ada yang terjebak dengan dosa tangan, ya, dosa kaki, ya, asal kita tobat dengan tobatun nasuha, Allah akan hapus itu semua. Tetapi kemudian pasca Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Terakhir dikatakan oleh baginda Nabi, wal qalbu yahwi. Hati kemudian sangat cenderung untuk berbuat yang tidak-tidak itu. Sehingga apa yang dikatakan? Yatamanna. Dia bertamanni, berharap untuk bisa melakukan dosa besar itu. Ya, kalau sudah ada keinginan berbuat dosa besar, yusaddiqu dzalika al-farj. Akhirnya, maaf, kemaluan yang akan membuktikan, yang akan memastikan, merealisasikan apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam angan-angan. Nauzubillah min dzalik. Ya, alhamdulillah puasa Ramadan sudah lewat. Bahkan untuk kita umat Islam yang bertakwa, mudah-mudahan Allah berikan kita ketakwaan yang semakin tinggi. Salat 5 waktu saja itu bisa menghapus dosa. Nabi sampai katakan, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umratu ila umrah mukaffirat lima bainahunna. Salat 5 waktu yang kita lakukan, salat Jumat yang kita lakukan, kemudian puasa Ramadan yang kita lakukan, umroh yang mungkin bisa kita lakukan, maka ia menjadi penghapus antara dosa yang terlaksana pada antara 2 ibadah. Jadi belum lagi wudhu. Wudhu kita, dosa mata akan bercucuran bersamaan dengan cucuran dosa kita. Ya, dosa tangan bercucuran habis bersamaan dengan cucuran air wudhu di tangan kita dan seterusnya. Oleh sebab itu menjadi dosa besar orang yang tidak salat. Pertama, dosa besar karena tidak salatnya sendiri. Dosanya sangat-sangat besar. Sangat besar dosa. Ya.
dosa orang yang tidak salat. Lebih besar dosa orang tidak salat ketimbang zina. Penjelasan Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau. Ya, jadi sebab apa? Yang kedua, dia berdosa besar karena adanya tumpukan dosa kecil yang tidak terhapus. Dia tidak pernah wudhu, dia tidak pernah salat, maka dosa mata numpuk sedikit demi sedikit akhirnya menggunung. Dosa telinga numpuk sedikit demi sedikit menggunung sebab tidak pernah dihapus dengan wudhu maupun dengan salat. Nah, disinilah makna kita kembali kepada fitrah, kesucian dalam kaitan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian hubungan antar sesama. Nah, ini kita menjadi sebuah kebutuhan kita bersama. Sesaleh-saleh orang, sebaik-baik orang, serapi-rapi orang menjaga diri, kesalahan itu ada yang tidak sengaja, ada yang disengaja, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang kecil, ya, tidak terasa dia bohongi orang. Tapi ada yang besar, dia tipu orang besar-besaran. Ya, dia merampas harta orang dengan cara yang tidak benar. Ini model perbuatan-perbuatan dosa, ya, yang baik yang kecil maupun besar. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf, memberikan ampunan. Nah, dalam hubungan antar sesama seperti itu. Ya, kita na'udzubillah min dzalik, jangan sampai saya dan kita semua kembali kepada Allah sebagai orang muflis, orang yang bangkrut, failit. Ya, suatu saat Nabi bersabda kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Adakah kalian tahu apa itu muflis? Siapa yang masuk dalam kelompok muflis? Apa kata sahabat? Fina ya Rasulullah, muflis itu ada di kalangan kami. Man la dirhama wala mata', orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Nabi katakan tidak, bukan itu yang saya maksudkan muflis. Muflis itu adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, pahala ibadah salat, pahala amal saleh yang banyak dia bawa, tetapi dia pernah zalim kepada orang lain. Ya, dia pernah pukul orang lain, dia pernah habiskan harta orang lain, dia pernah caci maki orang lain, dia pernah pukul orang lain dan lain sebagainya. Itu akan dia ganti dengan pahala perbuatan zalim kepada orang. Kalau perbuatan zalimnya lebih besar daripada pahala yang dia miliki, maka dosa orang yang dia zalimi itu akan diberikan kepada dia. Itulah yang orang muflis itu. Nah, supaya jangan ada di antara kita yang kembali dalam keadaan muflis, maka paling tepat adalah kita saling memaafkan. Kalau orang itu sulit memaafkan karena bersifat maliyah, harta benda, upayakan kembalikan. Kalau tidak mampu kembalikan, ya minta. Kalau tahu juga tetap berazam untuk membayar kezaliman itu dengan uang kalau dia punya. Tapi kalau sampai mati tetapi azam itu ada, maka disitulah inna syafa'ati yaumal qiyamah li ahlil kabair. Syafaat saya adalah bagi orang-orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa dosa-dosa besar karena hubungan melanggar hukum Allah, dosa-dosa besar karena kumpulan dari dosa antar sesama. Allah berikan Rasul memberi syafaat, mudah-mudahan. Tapi itu catatan harus orang itu saleh, taat, sadar bahwa dia tidak bisa bayar kezalimannya, bayar hutangnya dengan uang, maka dia tingkatkan kesalehannya sehingga suatu saat Allah akan menilai ketekunan ibadahnya sehingga dia bisa mendapatkan syafaat. Asal tetap punya niatan, saya harus bayar kezaliman saya harus bayar hutang-hutang saya. Mengakhiri uraian ini, saya ingin tutup dengan apa yang disabdakan oleh apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi, Allah berfirman, diriwayatkan tentu baginda Nabi yang sampaikan dari ayat sampaikan dari Rasulullah katakan bahwa Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sesungguhnya aku ciptakan hambaku secara keseluruhan dalam keadaan hanif, hunafa. Hanif itu kata para ulama ma'ilun ilal haq wal mutamassik bil haq, orang yang cenderung kepada kebenaran dan berpegang dengan kebenaran, itulah hanif.
Itu Hanif. Nah, Allah jadikan semua hambanya ini, manusia ini dalam keadaan Hanif, cenderung kepada kebenaran. Sama persis sama dengan sabda Nabi yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam keadaan suci semua. Tidak ada istilah dosa warisan kita, tidak ada. Ya, itu ajaran yang ada pada Kristiani yang saat ini. Ya, ada dosa warisan yang ditebus oleh Nabiullah Isa. Bagi kita tidak ada dosa warisan. Yang ada adalah kita berbuat dosa memang kesalahan kita, bukan warisan dari siapa-siapa. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan bisa menanggung dosa orang lain. Nah ini. Nah, pada dasarnya semua kita manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Tetapi kata firman Allah, innahum atathumus syaitan. Datang kepada mereka syaitan. Fajtalathum an dinihim. Setanlah yang membawa penyimpangan mereka dari agama mereka. Sehingga apa yang terjadi kata firman Allah, ya harramat ma ahlaltu lahum. Ya, yaitu dia berani haramkan apa yang aku sudah halalkan bagi mereka. Ataupun sebaliknya, Allah haramkan, mereka halalkan oleh setan. Ya, padahal Allah sudah, atau sebaliknya Allah halalkan, dia haramkan. Jadi setan berani mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya, wa amarathum an yusriku bi ma lam unzil bihi sultana. Ya. Jadi setan memerintahkan kepada mereka supaya mereka berbuat syirik dengan apa yang aku tidak pernah turunkan tuntunannya, dalilnya. Nah ini, jadi setan justru membolak-balik hukum. Jadi manusia yang tadinya lurus, saya kata manusia pada dasarnya tidak mau menikmati rezeki kalau tidak halal. Itu sifat dasar manusia. Saya tidak mau berbuat kalau itu bertentangan dengan ajaran agama. Saya tidak mau berbuat maksiat. Itu sifat dasar manusia. Saya harus lurus berpegang dengan ajaran Allah dan Rasul, berada di atas ketentuan Allah dan Rasul. Itu sifat dasar manusia. Tetapi begitu terjadi penyimpangan, itu merupakan ulah dari setan. Dan setan, mari kita ingat, sudah berjanji kepada Allah, la'ugwiyannahum. Sungguh aku akan gelincirkan, aku akan sesatkan manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi anak Adam itu dari depan. Ya, wa khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an sama'ihim, dari kiri mereka. Aku akan datang untuk menjerumuskan mereka, untuk mereka berbuat maksiat. Nah, menyadari ini, saya ajak kita bersama untuk memelihara fitrah yang kita sudah capai. Ya, kita sudah berjuang 1 bulan penuh. Allah kembalikan kita kepada kesucian kita. Kita kembali kepada kesucian kita bersama. Kemudian kita saling memaafkan antar bersama untuk menyempurnakan fitrah itu. Mari kemudian kita pelihara hubungan kita dengan Allah biiktsaril ibadah, dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ilmu, terus ngaji, baca Quran, wirid, peningkatan ibadah. Itu merupakan upaya menjaga fitrah, menjaga hubungan antar sesama dengan memperbanyak silaturahim, memperbanyak saling memaafkan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai kajian terkait dengan keberadaan kita di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita bersama supaya kita tetap hidup dalam fitrah, kita hidup dalam ketakwaan, kita hidup dalam ketaatan. Allah jauhkan kita dari segala upaya-upaya setan yang bisa menjerumuskan kita dari kebenaran agama, menjerumuskan kita ke lembah kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Saya kira itu, mohon maaf, minal aidin al-faizin al-maqbulin wa fi kulli amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas paparannya. Masya Allah. Semoga menjadi awal-awal dari kita menjadi lebih baik lagi. Baik, kita buka sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab yang insya Allah kita buka kali ini. Yang untuk para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertanyaan bisa melalui WA yang telah kita buat grup. Kemudian untuk yang mau menanyakan bisa melalui WA yang bernomor 081999437345, bisa langsung menghubungi atau mengirim pesan.
Baik, Ustaz. Mungkin di sini sudah terkumpul pertanyaan dari para alumni. Yang pertanyaan pertama itu bagaimana cara menjaga keistiqomahan dalam hal kebaikan, ibadah dan menuntut ilmu, Ustaz. Istiqomah ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Tanpa istiqomah, kebahagiaan tidak akan ada. Sebab dalam pandangan agama, orang bisa menemui ajalnya dalam keadaan husnul khatimah, bisa menemui ajal dalam su'ul khatimah. Untuk bisa husnul khatimah, kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kita istiqomah. Sebab apa? Firman Allah di dalam ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu beribadah sampai datang kepada kamu al-yakin, itulah kematian. Innamal a'mal bikhawatimiha. Amal perbuatan itu dinilai adalah akhirnya. Nah, jadi kita butuh bimbingan Allah untuk kita istiqomah. Bagaimana, apa kunci ya supaya kita bisa istiqomah? Di satu sisi istiqomah itu adalah merupakan bagian dari hidayah Allah. Hidayah itu taufik, itu satu. Ya. Jadi kita tetap la haula wala quwata illa billah. Tetap itu. Ya, para ulama memberi makna la haula bi taatillah. Tidak ada kemampuan saya untuk tetap taat kepada Allah. Wala quwata fil ibtiad anil ma'asi. Tidak ada kekuatan saya untuk bisa menjauh dari perbuatan maksiat. Illa billah, kecuali semua itu diberikan oleh Allah. Oleh sebab itulah istiqomah, saya katakan istiqomah itu dan pandangan para ulama, istiqomah itu merupakan hidayah. Hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, tentu harus ada langkah-langkah proaktif. Langkah-langkah proaktif. Ya, pertama, ya tentu bagaimana kita bisa memahami dengan baik, menghayati dengan baik perbedaan antara al-haq dengan al-batil. Apa yang menjadi konsekuensi daripada al-haq dan al-batil? Ini kita pahami dan kita yakini dengan dasar ilmu, dengan dasar prinsip-prinsip keimanan. Apa sebab saya katakan begini? Al-haq dan al-batil terbentang luas. Sungguh kebenaran itu sudah jelas, kebatilan juga sudah jelas. Nah, bagaimana pemahaman kita tentang kebenaran? Bagaimana pemahaman kita tentang kebatilan? Ini kemudian memberi makna bagi pemahaman kita, ya, yang kemudian dengan ilmu kita berupaya untuk berada tetap dalam kebenaran. Ini. Jadi sebab apa? Jangan sampai, maaf, kalau tidak berilmu, al-haq bisa dikatakan al-batil, sebaliknya al-batil bisa dikatakan al-haq. Nah, disinilah sebagai sebuah contoh, saya berikan contoh kepada para alumni, pengertian zuhud umpamanya. Lama umat terjebak dengan pengertian zuhud yang diberikan makna anti dunia. Tidak usah terjebak dengan dunia. Di satu sisi yang kecil itu iya. Tetapi sisi yang besar tidak. Apa sebab saya katakan begitu? Dunia ini kan begitu luas, segala aspek yang ada di dalamnya, dan kita bisa beramal saleh dengan mengelola dunia. Sehingga zuhud jangan dimaknakan sebagai anti dunia. Zuhud itu al-ihtiraz anil muharramat wasyubhat. Upaya menjauhkan diri dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang subhat. Jadi untuk bisa istiqomah, kita paham kebenaran, paham kebatilan, kemudian kita bagaimana tertaut hati kita dengan kebenaran. Sehingga doa kita, para alumni, saya ingatkan doa kita bersama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada saya kebenaran itu. Dan berikan saya kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu. Perlihatkan saya kebatilan, ya Allah. Berikan saya kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. Ini yang ketiga, kita terus berada di dalam majelis-majelis yang sedikit ada kemungkinan masuknya di majelis itu hal-hal yang berbau maksiat. Jadi kalau majelis itu tidak ada, bikin majelis itu. Sehingga
hati yang istiqomah, kata Ibrahim An-Nukhai, seorang ulama Ibrahim An-Nukhai, ia katakan dawaul qalbi thalathun. Kalau Opik mengatakan obat hati itu ada 5. Tapi Ibrahim An-Nukhai itu 3. Ya, obat hati itu ada 3. Dawaul qalb thalathun. Pertama, tilawatul Quran. Banyak baca Quran. Maaf alumni, jangan hanya banyak baca Quran pada saat di pondok. Ya. Kalau alumni kemarin santri pada saat akan pulang, saya haruskan ya untuk kelas 1 dan 2 sanawiyah minimal 1 kali dalam sebulan Ramadan. Ya. Untuk kelas 3 sanawiyah sampai kelas 2 aliyah minimal 2 kali. Kalau sudah 3 aliyah sampai ma'ad aliyah harus 3 kali khatam. Ya, mudah-mudahan mereka istiqomah dengan ketentuan itu. Ya, sebab apa? Jiwa istiqomah itu tilawatul Quran. Ini kata ulama Ibrahim An-Nukhai. Obat hati itu hati yang istiqomah maksudnya. Jadi bagaimana kita baca Quran? Insya Allah, maaf 2 macam baca Quran. Ada yang membaca dengan memahami, ada yang membaca tidak paham. Istimewanya Quran itu tidak paham pun dapat pahala asal membacanya yang benar. Kalau dia berpotensi untuk memahami, wajib dia pahami dengan terjemah. Ya, beli buku terjemah, kemudian pahami secara lafziah, ya, sepintas atau dalam pengertian umum. Kalau punya kemampuan sampai memahami tafsir, kajian tafsir. Ini dalam tilawatul Quran. Jangan sampai para alumni saya nasihatkan ya, apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam menafsirkan ayat Rabbi inna qaumi ittakhadul Quran mahjura. Ya Allah Tuhanku, kaumku menjadikan Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Kalau ini di zaman Nabi untuk orang kafir, tapi kata Ibnul Qayyim saat ini inna qaumi itu kita umat. Ya, bagaimana? Ya, pertama hajru tilawatih kata Ibnul Qayyim, yaitu mengabaikan dalam soal membaca. Umat Islam kok tidak pernah baca Quran. Aneh itu. Ya. Saya sering pernah bertanya sama orang-orang tua di kampung. Ya, berapa kali sih dia tamat Quran? Sekali, pirat lain. Begitu dihatamkan pada bulan Maulid, tidak baca lagi. Ini harus dirubah itu. Quran harus menjadi wirid yaumian. Tilawatul Quran. Yang kedua, qiyamul lail. Sering bangun malam. Itu kunci istiqomah itu. Qiyamul lail. Ya. Ya, kalau toh juga tidak dari jam 2 paling abdal. Kalau kita tidak bisa dari 1/3 malam, 1/6 terakhir. 1/6. 1/6 dari jam maghrib sampai fajar. Berapa jam itu dihitung? Ya, bagi 6, nah 1/6 terakhir sebelum fajar itulah paling abdal. Tapi kalau bisa kita 1/3. Ya, kalau bisa kita 1/2. Tapi kalau toh juga tidak mampu karena kita pagi kerja, sekolah, ya silakan ambil yang 1/4 atau yang 1/3 terakhir atau yang 1/6 terakhir. Qiyamul lail. Yang ketiga ini yang terkait dengan pertanyaan ini, mujalasatus sholihin. Membentuk majelis orang-orang saleh. Jangan bermajelis dengan orang-orang yang maaf, santri kok bergaul dengan ahli narkoba. Kan dengan pecandu narkoba. Santri bergaul, kamu berjilbab yang putri. Bergaulnya dengan orang yang pakai selek. Pakai, Masya Allah. Ya. Ya, kalau dengan tujuan dakwah, ya harus ada target. Berapa bulan harus berubah. Ini enggak. Bukannya dia yang mampu merubah orang, tapi dia yang terbawa. Mudah-mudahan alumni putri ini dilindungi oleh Allah. Jadi mujalasatus sholihin. Sehingga saya bangga kalau alumni kemudian bikin majelis pertemuan. Ya, barang-barang sekali 1 triwulan undang Ustaz di pondok. Insya Allah siap hadir. Ya, saya pun bisa hadir. Barang-barang sekali 1 triwulan, 1 semester undang. Tapi antar kalian bisa lebih banyak lagi. Kalau kita tentu tidak bisa karena kita sibuk. Ya. Atau antum datang suatu saat, ya tentukan jam saya datang. Itu lebih gampang itu. Ya. Nah, dalam rangka apa? Mempertahankan mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang saleh, salihah. Ya. Nanti
punya cita-cita, saya berada di majlis yang tidak saleh sebab ada saya tujuan dakwah. Kalau kita sudah kuat, iya. Kalau kita sudah kuat, iya. Tapi kalau kita masih bisa akan terpengaruh, jangan. Ya, sebab apa? Ya, kalau seseorang itu dekat dengan tukang jual minyak wangi, minimal dia dapat keciprat, dicoba minyak wanginya di tangannya, ya, ikut harum. Kalau orang dekat dengan tukang besi, minimal asap itu akan mengotori dirinya, akan membuat berbau badannya. Nah ini maka mujalah satu solihin. Saya kira itu kunci istiqamah yang bisa saya sampaikan. Jadi pertama tadi itu sadari perbedaan antara al-farqu bainal haqqi wal batil, kemudian berdoa kepada Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Kemudian yang kedua, terapkan 3 kunci istiqomah yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nukhai, yakni tilawatul Quran, qiyam. Bagaimana jika ada yang melakukan dosa namun hatinya tetap tenang-tenang saja? Seorang mukmin yang soleh, setiap dosa itu mengganggu perasaannya, mengganggu pikirannya, tidak akan tenang. Jangankan yang besar, umpamanya santri pernah bohong kepada ustaz, ya, kalau dia soleh dan solihah tetapi wakokalan ustaz pula, saya sudah bohong. Yang kecil itu tetap ampun si ustaz itu caranya. Kalau kita tidak mungkin bertemu, tidak mungkin minta ampun, minta sama dengan kita sudah bersahabat tapi lama tidak pernah ketemu, bahkan mungkin akan menjadi sudah saling doakan. Nah ini, jadi kalau orang itu mukmin cepat. Kedua, kita harus sadar, idza aznabal abdu dzamban nuqitat fi qalbi sauda. Setiap seseorang berbuat satu dosa, maka satu dosa itu akan membuat titik hitam di dalam dada, di dalam hati. Ya. Kalau dia terus tidak bertobat, ya, maka semakin sangat hitamnya. Tapi kalau dia bertobat, sakulat kalbu, dia akan jernih kembali. Nah ini, jadi bertobat kepada Allah dan sadar itu, ya, dengan maka insya Allah dosa sebesar apapun kita akan diampuni oleh Allah. Dan latih diri untuk kalau ada dosa terganggu perasaan kita. Terlambat salat sekali tidak nyaman rasanya. Kalau orang itu tidak salat pun nyaman, wah itu sudah berada di dalam bahaya. Ya, keimanan yang sudah berada di pinggir jurang sudah itu. Kalau orang sudah berdosa tetapi aman dengan dosanya, itu sudah berada di dalam jurang kehancuran sudah. Ya, jadi yang baik itu dosa kepada Allah sekecil cepat mengganggu kita, perasaan kita, segera bertobat. At-taib minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa, dia akan kembali seperti orang yang tidak pernah berdosa. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir dari para pemirsa. Pertanyaan ketiga yang Abun, bagaimana cara menghilangkan sifat iri dan dengki dan menimbulkan sifat ghibah dalam hati? Ghibah. Kemudian dia bawakan satu ayat. Ya. Memang sifat dengki, sifat iri, hasad, ujungnya itu hasad. Iri, dengki, ujungnya hasad. Bahaya sekali. Sadari bahayanya. Itu caranya. Sadari bahwa sifat dengki, sifat iri itu ujungnya adalah hasad. Iyyakum wal hasada. Ya, fa innal hasad yudhibna fa innal hasada yudhibnal hasanat. Ya. Oh, ataukah lupa saya redaksi, innal hasada kama takulun nar al khatabah. Nah, itu ujungnya hadis itu. Jadi digambarkan oleh baginda Nabi, jauhi sifat hasad itu. Sebab sifat hasad itu akan menghancur luluhkan kebaikan yang kita miliki. Yudhibnal hasanat. Ya. Jadi akan habis sudah kebaikan kita, pahala kita kalau ada hasad. Ya. Kama ta'kulun nar al-khatabah. Ya.
innal hasada ya'kulul hasanat. Nah, ini yang betul. Ya, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Ya, jadi kamu lihat itu ribuan hektar hutan di Kalimantan. Itu hancur luluh karena api yang berasal dari puntung rokok. Orang merokok, lempar, ketemu kayu daun yang kering, nyala sedikit-sedikit. Itu kemudian ribuan hektar yang hancur. Itulah hasad. Jadi hasad itu ya'kulul hasanat, bisa memakan semua kebaikan kita. Kama ta'kulun nar al-khatabah. Nah, ini supaya kita sadari itu. Nah, dengan sadar itu maka insya Allah bagaimanapun untuk apa kita berbuat baik, ya, kalau akan hancur sebesar-besar pahala kita. Padahal hasad itu kan hubungan antar kita, hubungan antar sesama itu. Tapi bisa mengganggu, menghapus kebaikan kita kepada Allah. Nah, di sini hasad. Jadi hasad itu sebenarnya kumpulan otak dari riya dan iri hati dan dengki. Kemudian tentu sifat madhmumah yang lain juga harus kita jauhi supaya kita jangan sampai rugi, tidak punya pahala. Riya, ya, sum'ah, ujub. Nah, ini riya, sum'ah, ujub. Ini semua dilatih dalam Ramadan kemarin. Ya, dalam Ramadan kemarin dilatih kita untuk tidak riya. Padahal kalau seseorang mau tidak puasa gampang. Makan sekenyang-kenyangnya, berpura-pura lemes-lemes keluar. Bisa. Tapi orang yang muslim sejati, yang mukmin yang sejati, tidak akan mau. Tidak akan mau menipu Allah. Ya, sehingga dia puasa sesungguhnya. Nah, terlatih kita. Jadi mudah-mudahan puasa itu melahirkan kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Tidak ada riya, tidak ada ujub, ya, tidak ada sum'ah. Kemudian terhindar kita dari hasad tadi yang berawal dari iri yang kecil. Apa sih iri itu? Kalau nanti lihat orang lain. Kita bersama, umpamanya saya dengan inti, bersama berusaha. Modal kita sama. Tapi kok salah satu lebih maju. Wah, ini dia begini, makanya dia lebih maju dari saya karena begini. Muncul penilaian-penilaian yang tidak benar. Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa yang mau menanyakan, bisa langsung lewat secara langsung atau mungkin lewat Masih ada? Pesan WA. Ayat yang keempat. Oh, ada ayat yang dibawakan dalam pertanyaan Ustaz. Al-ihla'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa muttaqin. Apakah seorang mukmin juga termasuk dalam ayat ini? Az-Zukhruf. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa muttaqin. Jadi dari dunia sampai akhirat, muttaqin itu bersaudara. Jadi betul-betul antara sesama mukmin dari dunia sampai akhirat. Di dunia innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara. Di surga senang bersama. Mudah-mudahan kita termasuk. Nah, tapi dalam kehidupan duniawi itu yang tidak mengembangkan sikap itu hanya orang muttaqin. Yang bermusuhan, ya, yang mengembangkan sikap permusuhan antar sesama itu bukan orang muttaqin kalau dalam kehidupan duniawi. Ya, jadi dalam kehidupan duniawi kita bersaudara sampai akhirat, itu muttaqin. Ya, sebaliknya yang gair muttaqin bisa terjadi permusuhan antar sesama. Ya, bisa terjadi, jangankan permusuhan lain suku, lain apa, semua sesama saudara kandung. Kalau tidak muttaqin, sedikit saja persoalan bermusuhan, sedikit saja persoalan bisa muncul permusuhan. Oleh sebab itulah maka sifat muttaqi, al-muttaqi, seorang yang bertakwa itu adalah sangat mulia di sisi Allah. Karena apa? Mampu mengembangkan hubungan dengan Allah baik, mengembangkan hubungan antar sama juga baik.
Tidak ada teman dia bermusuhan, tidak ada dia hasad kepada orang. Itu. Jadi ini al-akhilla yumadib ba'dhum ba'din itu illal muttaqun, hanya orang muttaqin yang tidak bermusuhan. Yang tidak muttaqin itulah yang bermusuhan itu. Jadi gampang kita. Kalau seseorang bermusuhan berarti dia muslim yang gair muttaqin. Ya, kalau dia muttaqin mesti yang ada adalah rasa bersaudara. Kalau muttaqin. Saya kira itu anaknya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Masalah pandemi kayak seperti Bun. Dari angkatan 2003, bagaimana menyikapi himbauan pemerintah tentang new normal? Oh iya. Ini saya mungkin dijawab, Bun. Terakhir ya. Memang kalau kita baca ya, new normal ini sesuatu yang di satu sisi mau membangun kembali sebuah kehidupan sebelum corona. Itu hakikatnya, mencoba untuk membangun kembali pola kehidupan seperti sebelum corona, di mana kita saling kunjungi, di mana masjid ramai, di mana itulah new normal ini, ya, new normal, ya. Tetapi harus diingat, sekalipun new normal ini diberlakukan, tetap pola protokoler berlaku, ya, tidak bisa lepas. Ya, saya ingin cerita sedikit. Jepang, ya, saya baca di Google, Jepang itu 30% lansia. Lansia itu paling rentan terhadap corona. Tetapi justru yang 30% itu tidak banyak yang kena. Sehingga Jepang paling sedikit persentase masyarakatnya kena corona. Karena apa? Karena dia terapkan sistem kehidupan normal, tetapi tetap dengan protokoler. Masker tidak pernah terlupakan kemana-mana, jaga jarak, baik di kendaraan, di rumah, di tempat-tempat pertemuan, kemudian jauhi gedung-gedung tertutup. Itu yang, ya, gedung tertutup artinya Jepang selama corona itu terpraktikkan dengan baik. Ya, nah sehingga kita dengan program ini bisa kembali. Nah cuma ini mudah-mudahan ada maknanya kalau saya sampaikan kepada alumni, ya, yang jadi berat pikiran kita dengan new normal ini, ya, untuk kita di pondok, bagaimana mengatur jarak fisik, apa istilahnya itu, mengatur jarak itu, ya, bagaimana mengatur itu. 4.000 santri bisa dibayangkan. Kalian sudah tahu satu kamar tidur 20 orang. Kalian dulu berapa? 30-an. Sekarang 20, lebih-lebih sedikit, ya. Jarang yang 30, ya. Tapi ketentuan dalam protokoler COVID-19 ini 10. Ya. Begitu juga pada saat belajar, pada saat, sehingga kita dan semua sekolah itu, semua sekolah, tidak hanya pondok, ya, semua sekolah. Sampai ada yang saya baca, ada yang minta kepada Menteri Pendidikan untuk mengundurkan tahun ajaran baru ke Januari, kembali lagi ke tahun ajaran baru Januari. Ya, ya kita sambil lihat zona merah. Akhirnya kita putuskan lagi, pokoknya kedatangan santri ditunda. Sampai kapan? Sampai ada pengumuman. Dan nanti datangnya juga bertahap. Itu berapa? 5 tahap, tidak 6. Nah ini, jadi hakikatnya bagus kalau kita, cuma yang jadi tantangan masyarakat kita yang tidak paham. Orang Jepang itu di pasar pun dia jaga jarak. Kemana saja. Kita ini yang sulit. Di pasar coba yuk. Di masjid, di mana-mana. Saya di musalla sini, tempat saya salat, itu sudah lama pakai jarak. Ya, sudah jarak hampir 3 keramik jaraknya. Dan sudah berlangsung. Tetapi begitu sulit kalau itu di masjid, di jami'. Saya tadi malam rapat, saya usulkan begitu. Bikin garis untuk bisa ditaati jarak. Kalau tidak pakai itu, sehingga dengan sistem new normal ini,
maka masjid hanya akan bisa terisi 40% dari jamaah tetapnya. Hanya bisa akan terisi 40% dari jumlah tetap. Ini perhitungan Dewan Masjid Pak Yusuf Kalla. Jadi Dewan Masjid dipimpin Pak Yusuf Kalla itu perhitungkan kalau dengan ngambil jarak dalam saf itu masjid hanya akan terisi oleh 40% jumlah jamaah tetapnya. Nah, ini kita di pondok yang jadi. Kalau soal siang hari bisa kita atur olahraga. Kita punya tanah masih galuh lah untuk bisa berhangat-hangat, ya. Tetapi untuk tidur masih kita pikir betul, kemudian belajar. Ya, alumni tolong doa lah, ya, supaya jangan ada terjangkit, sehingga nanti kita berlakukan betul protokoler. Wali santri tidak boleh berkunjung seenaknya, ya, ada tempat tidak boleh masuk selama corona. Nah, ini yang kita jadi itu new normal ini di satu sisi ini gagasannya presiden kan, yang ingin ya namanya presiden kan. Nah, jadi cepat sih, ya. Cuma kita lihat kalau ini diberlakukan itu ada positifnya, yaitu tetapi tantangan karena masyarakat yang belum banyak paham. Ini saja tantangannya. Kalau masyarakat bisa tahu paham, sangat-sangat ideal new normal ini. Sehingga ada tulisan bisa dibaca, tulisannya Gus Yakut, Ketua GP Ansor. New normal akan membunuh pesantren, kata dia. Sebab apa? Pesantren di Jawa ada, Sidogiri itu 11.000 santrinya. 11.000 bagaimana mau melakukan bahasa anunya itu, ya, jarak itu. 11.000 santri, Sidogiri 11.000 santri. Kemudian ada di Serpong 11.000 santrinya. Ya, kita 4.500. Ya. Yang gampang itu kalau santrinya cuma 150 ya gampang. Ini kita 4.000. 4.350. Saya kira itu. Ya, afwan. Alumni berperan dalam soal itu. Alumni kemana-mana pakai masker, ya. Alumni kemudian rajin pakai sabun, ya. Ajaran Nabi memang seperti itu. Jadi sabuni tangan tetap bersih, kemudian jaga jarak, ya, jaga jarak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alumni bagaimana menjadi contoh dalam kehidupan di corona, zaman corona ini. Saya kira itu. Baik, para pemirsa hadirin yang tetap setia memantau kami, mungkin berakhirlah acara kami dalam acara ini. Kemudian kesediaan Abun untuk berdoa. Ya, kita berdoa. Sultanik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsira innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfirah min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayy ya Qayyum inna rahmataka narju la takilna ila anfusina tarfat ainin. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya' ma la yadfa'u ghairuk. Allahumma asrif 'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya' ma la yasrifu ghairuk. Allahumma akshif 'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya' ma la yakshifu ghairuk. Allahumma ya Hayy ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram nas'aluka 'ilman nafi'an 'allimna ma la na'lam 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna 'aliman min ulama'il 'amilin waj'alna faqihan min fuqaha'id din. Ya Hayy ya Qayyum innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu
الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم يا مغير الأحوال يا محقق الآمال يا مجيب السؤال يا ولي يا متعال غير حالنا لأحسن حال غير حالنا لأحسن حال غير حالنا لأحسن حال وهب لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا واصرف عنا كل ما هو فيه سوء وشر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para pemirsa, beradalah acara kami yang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu jazakumullah khairul jazak kepada Abuna. Baik para pemirsa, saya selaku moderator Abdul Yusuf Furqan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung ya. Itu juga di post lewat YouTube.